Halo teman-teman, sebagai konsultan, kadang biasanya kami pesan furnitur dari beberapa vendor. Sebagai contoh, salah satunya partner kami dari Seremala. Di sini kami akan membahas bagaimana sih alur atau proses pemesanan furnitur kami kepada Seremala. Seperti yang terlihat, ada 3 contoh furnitur yaitu wing sofa, sofa two-seater, dan puff. 3 item ini adalah produk standar Seremala. Produk standar ini artinya mereka sudah punya gambar kerja standarnya. Jadi, kita tidak pesan custom, tapi pesan yang sudah pernah dibuat atau dimiliki Seremala. Tapi, sebagai pemesan, gambar kerja tersebut tetap harus direview dan disetujui oleh kita sebagai pemesan sebelum pihak vendor memproduksi furnitur-furnitur tersebut. Nah, ini sudah bagian dari SOP, jadi alurnya pasti akan seperti ini. Ini adalah gambar kerja yang biasanya dikirim oleh Seremala. Pengiriman berkas ini biasanya cukup via email atau bahkan WhatsApp. Saat ini semua serba digital dan cepat. Setelah gambar kerja kami terima, kami akan melakukan pengecekan. Jika ada yang tidak sesuai, akan ada revisi dari kami. Biasanya, proses revisi ini bisa berlangsung 1-3 kali, paling banyak 4 kali, karena sangat bergantung pada penyesuaian ruangan yang sudah kami desain. Setelah gambar oke, kontraktor kami juga oke, di mana kontraktor ini sebagai pemesan. Kemudian baru dimulai proses produksi. Waktu produksi kurang lebih 2-4 minggu tergantung tingkat kesulitan dan antrean produksi. Jika memang diperlukan, kami juga akan melakukan supervisi ke workshop vendor, yang mana saat supervisi dilakukan bisa saja ada revisi. Contoh kasusnya seperti coffee table ini, yang semula kakinya kecil di bawah, setelah kami lihat dan coba ternyata kurang stabil. Kami langsung mencari solusi pada saat itu juga dengan membalikkan kakinya jadi yang kecil di atas. Oke, kita mulai dengan puff. Puff ini berdiameter 60 cm. Karena tidak untuk duduk berlama-lama, puff ini bisa saja diduduki sampai 2 orang yang tubuhnya tidak terlalu besar. Nah, jika melihat kondisi pandemik saat ini, diameter 60 cm ini dirasa cukup untuk memberi jarak. Ketinggian dudukan rata-rata 45 cm, tapi setelah percobaan yang kami lakukan, ketinggian 42 cm sudah cukup nyaman untuk tubuh orang Indonesia. Tapi balik lagi kepada permintaan klien. Pilihan lapisan atau finishingnya bisa macam-macam, mulai dari kulit asli, kulit sintetis, juga kain, tergantung kebutuhan. Pemilihan ini harus bersamaan dengan persetujuan gambar agar proses produksi juga cepat. Begitu pula dengan finishing kaki, juga bisa dipilih seperti yang teman-teman lihat. Selanjutnya adalah sofa. Biasanya untuk sofa kita juga menaruh perhatian pada tebal tipisnya foam atau busa karena biasanya sofa identik dengan empuknya. Busa ini terdiri dari yang hard atau keras, medium, dan soft. Kami biasanya memakai kombinasi hard foam dan soft foam. Biasanya kalau pakai hard foam, sofa baru tersebut baru akan terasa nyaman setelah 1 bulan dipakai. Kelebihannya, busa lebih awet meskipun di 1 bulan pertama sofa akan terasa kurang empuk atau kurang nyaman. Tapi kalau yang soft foam, sofa tersebut akan terasa nyaman sejak awal. Tapi pemakaian bulan kedua sampai ketiga biasanya sofa akan kempes. Jadi bisa dibilang masa empuknya sofa lebih cepat hilang. Selain finishing lapisan dan pemilihan busa, kualitas kursi-kursi ini juga bisa tergantung dari jenis jahitannya. Di sini ada 2 macam yang biasanya kami pakai. Ada single stitch, ada juga yang double stitch. Tapi ini semua juga kembali lagi kepada keinginan klien.
Sekian sedikit penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Semoga membantu teman-teman yang membutuhkan info ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.